Baik Bapak hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu al-usul fi sholat bidwil kita wa sunnah, usul dalam sholat menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemarin di antara tips yang mendatangkan khusyuk dalam sholat itu yaitu ijabatul muadzin, yaitu menjawab azan. Yang selanjutnya yang akan mendatangkan pertolongan sehingga kita khusyuk di dalam sholat, yaitu yang kelima, yaitu al-amalu bi adamil masi ila sholat, yaitu mengamalkan azab-azab ketika berjalan menuju tempat sholat. Jadi mengamalkan azab-azab berjalan menuju tempat sholat. Sebab ketika kita berjalan menuju tempat sholat, menuju masjid, menuju musola, itu azab-azabnya, ada adab-adabnya. Maka kata Sa'id, iza amilal muslim bi'adabil masru'ati bil masyi ila sholat, apabila seorang muslim mampu mengamalkan azab-azab yang disyariatkan ketika mau berjalan ke tempat sholat, ke masjid, maka fa inna dzalika yakunu min asbabit taufik. Maka kalau kita mampu mengamalkan hal tersebut, azab-azab tersebut itu adalah merupakan sebab Allah akan memberikan taufik sehingga kita khusyuk di dalam sholat. Ada hidayah, ada taufik. Kalau hidayah itu petunjuk, kalau taufik itu adalah kekuatan untuk melakukan kebaikan. Orang sudah diberikan hidayah untuk memeluk Islam, tapi melangkah ke masjid kakinya masih berat. Nah, itu taufik. Jadi kekuatan yang diberikan Allah untuk melakukan ketaatan. Maka apabila seorang muslim mengamalkan azab-azab yang disyariatkan ketika berjalan menuju tempat sholat, maka insya Allah itu adalah merupakan sebab untuk mendatangkan taufik pertolongan Allah sehingga kita mendapatkan kehusuan, kenikmatan di dalam sholat. Yang pertama, azab-azabnya itu tata caranya, azab-azab yang disyariatkan ketika berjalan menuju tempat sholat. Yang pertama, ya tawadhu bi baitih wa yasbigul wudu'a. Jadi yang pertama adalah kita berusaha, azab-azabnya yang pertama kita berusaha untuk wudu di rumah. Jadi baiknya kalau ada tempat wudunya, jadi kita wudu di rumah, ya, di rumah. Nah, kalau wudunya di toilet, kita ada tempat buang air besar, kata para ulama, jadi bacaannya, doanya jangan dijaharkan, jadi di hati saja. Kalau di toilet, di WC, kecuali doa mau masuk WC, kalau berdoa, kalau di WC-nya ada tempat buang air besar, maka kan ada suka yang ketika wudu suka disertai dengan doa kan, doa basuh tangan dan sebagainya. Kalau orang-orang tua dulu itu, walaupun bukan dari Rasulullah doanya, tapi dari para ulama salaf merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, merujuk kepada Al-Quran. Ini. Jadi kalau di WC-nya di tempat wudunya ada toilet, sebaiknya bacaannya jika disirkan di hati saja. Jadi wudu dengan sempurna, jadi jangan gegabah, jangan gegabah. Mungkin kalau wudu udah biasa ya sekalian, mungkin saya yakin udah bisa, mungkin udah cara-cara wudu dengan sempurna. Lalu wudu itu ada yang bersifat lahir, ada yang bersifat batin. Jadi lahirnya tata caranya benar, batinnya juga ketika wudu usahakan benar. Artinya ketika wudu berusahakan kita untuk mengingat Allah. Maka para ulama dulu ketika wudu itu suka berdoa kan, kalau berkumur, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni
Nanti mungkin ada yang itu, ada yang beda, tidak apa-apa. Atau ketika istinsaq, Allahumma arihni rohiyata zannata wa anta ani rodin, ada yang seperti itu. Mungkin ada yang beda, itu ada masalah. Ketika membasuh tangan itu sebenarnya supaya kita khusus, supaya hati kita fokus. Allahumma atini kitabi biyamini wasibni hisabai yasiro. Nah, hisabai yasiro. Jadi emang sebagian ulama ada yang suka membaca, ada yang tidak, karena sebagian ulama mengatakan ini tidak datang dari Rasul, tapi dari ulama salaf merujuk kepada hadis dan Al-Quran. Tapi saya suka membaca, mungkin Bapak sekalian suka membaca doa wudu pas membasuh anggota-anggota tangan, anggota-anggota wudu. Ada yang suka, ada yang tidak ya. Jadi gitu kan, Allahumma baik wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku yauma tabyadu, ketika wajah-wajah di hari itu pada putih, wa taswadu wujuh, dan pada hari wajah-wajah pada di orang yang suka wudu insyaallah pada hari kiamat wajahnya akan putih bercahaya. Jadi Allahumma atini kitabi, ya Allah berikanlah catatan amal kitabku, aku terima dari sebelah kanan atau dengan tangan kanan. Dengan berdoa setiap hari minimal 5 kali, berarti insya Allah mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah, sehingga kita menerima catatan amal kita dengan dari sebelah kanan atau dengan tangan kanan, sehingga itu tandanya orang yang mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upami tangan kiri punggung itu orang yang celaka. Jadi wudu batin. Jadi kenapa ada wudu batin itu, maksudnya fokus hatinya. Makanya para ulama membaca doa. Kata Imam Asy'arani, al-khuduru fi shalah yuqadiru khuduru fil wudu wa qazzal badali. Jadi para ulama, ini hasil tajribat, jadi kehadiran, kehusuan di dalam sholat itu dipengaruhi ketika kehadiran hati kita ketika wudu. Jadi upami wuduna ingat ke Allah, emut ke Allah dengan membaca doa, maka insya Allah itu akan menjadi faktor Allah memberikan pertolongan sehingga hati kita hadir khusyuk di dalam sholat. Upami wuduna tos malawung kumumparite sampurna mumpah lahiriahna, maka itu akan menjadi tolak ukur kehusuan di dalam sholat. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaan. Jadi mungkin ada sebagian saudara kita yang kalau wudu dari tangan dulu gitu, jadi nggak nakran, jadi dari siku dulu jadi ke ini. Emang kalau secara fikih sah, tapi kurang afdol karena sunahnya. Jadi Rasul mencontohkan, jadi pas wudhunya, jadi kalau pas tangannya dari ini dulu, dari tangan dulu sampai ke siku gitu ininya. Gitu. Jadi ada yang kadang ketika anak-anak karena keranta, jadi dari siku dulu. Emang sah kalau rata ya, tapi kurang utama karena sunahnya dari awal dulu gitu. Kan sebelum wudu kita bersih dulu kan. Kalau dulu kan doa Rabbi a'udzu bika min hamajati sayatini, sebelum wudu itu memang suka dibersihkan dulu, takut ada ya kan, zaman dulu suka itu ya doanya Pak Haji. Jadi ini karena kan sekarang nggak pakai doa kadang ada, tapi ulama salaf dulu nggak pakai. Jadi Rabbi a'udzu bika min hamajati, saya sambil gini takutnya kan ada kukunya panjang, ada kotoran gitu, dibersihkan dulu ya. Rabbi a'udzu bika min hamajati sayatini wa a'udzu bika rabbi ayah. Dulu itu sebenarnya perlindungan kepada Allah itu supaya dijauhkan dari godaan setan. Terus ketika itu kan Allahumma a'inni ala zikri, ya Allah berikanlah hamba pertolongan ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa ala syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma a'inni 3 kali kan. Itu berkumur teh hikmahnya, jadi supaya nanti ketika bisa ada sisa makanan ketika sholat karawas gitu, lamun ditelan patah sholatnya itu bisa sisa daun sampun nyelap gitu. Gitu matak berkumur teh. Maka ketika kita misalnya sudah wudu
berwudu, makan atau minum kopi atau yang manis, yang makan. Jadi ketika kau sholat itu berkumpul dulu, bisa ada makanan, tidak batal. Karena ada yang istilah kalau udah wudu makan batal, itu tidak ya Pak, sekalian tidak batal. Jadi berkumpul lagi, takutnya pas ada ketika sholat terasa ada makanan, kalau dimakan batal sholatnya gitu. Kalau kita mampu membuangnya, dibuang, jangan dimakan. Ketika buang, masukin ke saku buat nanti. Itu jangan dibuang kemana-mana, nanti kena wajah orang, jadi ribet gitu. Jadi berkumur Allahumma ini ala zikrika, 3 kali, sunatnya kan 3 kali, kecuali ya waktunya sedang mepet, banyak orang yang ngantri mau wudu, cukup 1 kali saja. Terus istinsak apalagi sedang keadaan seperti ini. Nah, istinsak itu sangat dianjurkan. Jadi istinsak itu sudah narik air ke hidung, diseberangin dulu 3 kali. Jadi istinsak kayak orang pasok gitu kan. Jadi ada pokoknya gitu. Nah, ini lagi 3 kali. Jadi istinsak itu akan menarik air hidung lalu dikeluarkan lagi istinsak. Kan ada doanya. Apa doanya sekalian? Allahumma arihni, kalau ulama dulu itu, kalau saya diajarkan Allah, emang ada dalam kitab Madain doa itu. Jadi ulama Syafi'iyah menggunakan doa-doa itu. Walaupun ulama yang lain ada yang tidak berdoa. Kalau di ulama Syafi'iyah, fikih-fikihnya itu menggunakan itu, seperti Bidayatul Hidayah Imam Ghazali atau Badaihul Arba'ah, itu ada doa-doanya di dalam sana. Allahumma arihni, maksudnya Allahumma arihni, ya Allah semoga engkau, arihni ketika sudah mengamukkan, jadi Allahumma arihni, ya Allah semoga aku dapat menghirup, semoga engkau dapat menghirupkan kepadaku raihatal jannah, pada wanginya surga, wa anta, dan engkau ya Rabb kami dariku radin yang ridho. Allahumma arihni raihatal jannata wa anta ani radin, ya Allah semoga engkau ngangsekeun atau ini ngangsekeun teh kan. Jadi minta menciumkan kepadaku pada wanginya surga, dan engkau kepadaku dalam keadaan ridho. Jadi bayangkan kalau kita ulang-ulang selama wudu sehari 5 kali minimalnya. Waduh, berarti doa kita kalau dikasih umur 50 tahun atau 60 tahun berapa? Hitung berapa ribu kali kita berdoa dengan doa itu, maka itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Allah ud'uni istajib lakum, ini beribu-ribu kali. Nah, jadi mudah-mudahan gitu. Jadi doa Allahumma arini raihatal jannata wa antani radin. Lalu membasuh muka itu nawaitu wudu'a kan, kalau diterjemahkan dilakukan nawaitu wudu'a lirofil hadasil asgori padolila ita alamu ini teh kan mau pas gini teh filosofnya. Jadi sempurna dengan niat. Jadi kan yang wajibnya itu wudu teh cuman diitilafkan, yang wajib wudu itu yang disepakati itu 4, membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala. Kalau kepalanya ada rambutnya berarti rambutnya yang ada di kepala. Lalu kaki itu 4, tapi fikih Syafi'iyah itu 6 diitilafkan. Yang 2 lagi mah yaitu niat dan tertib, yaitu diitilafkan. Tapi kita karena kebanyakan Syafi'iyah, jadi fardu wudu itu yang tidak boleh itu ada 6. 1 niat, yaitu tadi niat itu nawa itu niatnya itu pas mau membasuh muka, nawa itu wudu'a, di hati itu nirokil hadasil asgari, atau bahasa Indonesia niat aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Baru Allah lebih lain nawa itu doa nirokil hadasil asgari pada Allahumma bain wajhi wa mutab yadu wujuhu watash wadu. Oh iya, jadi ininya bibir itu Bu, kalau ini masih termasuk anggota muka ya, anggota wudu. Jadi jangan dibalemin albar listik ibu teh, dibalemin, jadi dibuka gitu. Si bibir itu masih anggota
wudu, jadi jangan ketika wudu jangan dimasukin gitu, masukin jadi dibuka. Ulah lebar listrik dibalemkeun, kagok kawenangan gitu ini jadi dibuka jadi gitu kayak ini tilu kali gitu, lamun lebih 3 kali makruh gitu, berlebihan 3 kali gitu. Iya, nah ditekan jadi 3 kali ya Allah mabain waji yaumata yadu, doanya itu ya Allah semoga engkau memutihkan wajahku yaumata biadu, di hari-hari wajah-wajah pada putih. Jadi di hari kiamat orang yang berwudu, orang yang beriman wajahnya akan putih bercahaya. Wataswadu wujuh, dan di hari wajah-wajah pada hitam, yaitu orang-orang kafir. Jadi ya Allah semoga engkau memutihkan wajahku di hari kiamat nanti, di mana wajah-wajah pada putih, dan di mana di hari itu wajah-wajah orang kafir pada hitam. Terus membasuh tangan kita 3 kali. Jadi jangan dari sini dulu. Kebanyakan kita pengen enteng, jadi dari sini dulu teret gitu. Enak. Nah, jadi selain ambil dari keran air ya 3 kali sebenarnya itu. 3 kali taslis 3 kali. Kalau 1 kali sudah cukup asal sudah rata. Tapi kalau mau mengejar kesunahan 3 kali. 3 kali. Nah, hati-hati kalau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit ya, misalnya lilin, mungkin spidol yang agak tebal, jadi cat gitu, hati-hati dibersihkan dulu karena itu tidak sah wudu kita. Kalau misalkan ada sesuatu yang menghalangi sampainya kepada kulit gitu, kecuali sudah dibersihkan tidak hilang, itu mah dimaku. Jadi tato itu maksudnya. Tato itu gimana tato? Tato itu kan di dalam gitu ya. Jadi tidak iya, tato. Kita kan ditato, tapi harus ditato. Jadi di dalam gitu. Jadi di luar. Sama ditato sah. Gitu. Allahumma atini kitabi biyamini wasibni hisabai yasir. Allahumma ya Allah atini, semoga engkau memberikan kepadaku kitabi pada catatan amal, atau kitabku catatan amalku, kitabi biyamini aku terima dengan tangan kanan, wahasibni dan semoga engkau menghisabku hisabayasiro dengan hisaban yang mudah. Dengan hisaban itu doa sangat luar biasa sekalian. Jadi kita berdoa kepada Allah sehari minimalnya 5 kali. Setiap mau sholat, ya Allah semoga aku memberikan catatan amal perbuatanku, aku terima dengan sebelah kanan kan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabayasiro wa yanqalibu ila alihi masrura. Jadi adapun orang yang diberikan nanti di hari kiamat catatan amal kebaikannya dengan sebelah kanan, dengan tangan kanan, maka dia akan hisab dengan mudah kata Al-Quran itu, dan akan kembali kepada keluarga dengan keadaan senang. Jadi tandanya orang yang bahagia nanti dia akan menerima catatan amal kitabnya dengan tangan kanan atau di sebelah kanan. Maka kita berdoa jauh-jauh hari kepada Allah supaya catatan amal kita nanti di akhirat itu kita terima dengan tangan kanan atau dari sebelah kanan. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan. Jadi ulama berdoa ini merujuk kepada Al-Quran, itu kepada Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa orang yang menerima catatan amal kitabnya dari sebelah kanan atau dengan tangan kanan itu adalah orang yang bahagia, yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa, itu berdoa mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasiro. Dengan penunjuk alif yang sekalian, oleh tangan kiri Allahumma latu ini kitabi bishimali walamiu warok idhri. Ya Allah semoga engkau tidak memberikan catatan amal kitabku dari sebelah kiri atau aku terima dengan tangan kiri, dan Allahumma latu ini kitabi bishimali walami warok, dan tidak diterima
dengan punggungku. Jadi ada yang kupok tongong dari mana terjaga tentara jalmi anu cila. Ya, maka berlindung kepada Allah. Allahumma la tutini, ya Allah janganlah engkau berikan catatan amal kitabku dengan tangan kiri, aku terima dengan tangan kiri dan tidak dengan punggungku. Jadi itu berdoa. Lalu rambut, memang basuh rambut ini basuh kepala kan, itu memang padu. Gitu. Jadi basuh kepala itu sunahnya, sempurnanya emang seperti ini. Ambil air, kain, balikin lagi. Itu sunahnya itu lebih sunahnya seperti itu 3 kali Nah memang para ulama ini ikhtilaf batasan membasuh rambut itu, membasuh kepala itu, mengusap kepala itu. Kalau sapinya cukup sebagian. Kalau si kepalanya ada rambut berarti ke rambutnya, tapi si rambutnya yang harus ada di kepala. Sapi yang sedikit kecukup. Allahumma harim sari wabasari alanar misalnya. Jadi ya Allah, sungguh Engkau mengharamkan atau menjauhkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Saali cukup sapi mah asal rambut karena aya di kepala. Jadi asal mengusap kepala, tapi upami kepala aya rambutan. Sanes rambutan buahnya ieu rambut gitu, maka rambutna, tapi si rambutna tekenging naon anu di luar kepala. Kira ibu-ibu misalnya panjang rambutna, jadi di dieu atau di tukang romarin sari obat desa eta mah gitu dah. Misal atau kemudian bisa buka panjang dibelahkeun ieu daya romarin sari obat sari desa sabab ieu mah teu dina kepala ieu mah. Sabab sanes ngasap rambut kan dina Quran ge wamsahu biruusikum. Jadi sapulah atau usaplah kepala, tapi lamun kepala aya rambutan berarti karena rambut, tapi syaratnya rambutnya kudu aya di kepala. Upami rambutnya terus keluar tina batas kepala teu sah. Misalnya ibu rambutnya panjang di dia bari ieu we Allah bari sari obasari, nah teu sah. Tuh, jadi kena ada di batas kepala saya. Nah, itu tadi sempurna. Bang itilah para ulama kesimpulan birusikum tina didinya teh aya sapi ama sebagian cukup. Upami Abu Hanifah masa keropat kepala itu kayak intek konsekuensinya karena pembatalan wudu. Ada istilah para ulama saat perempat kepala. Upami Ahmad bin Hambal seorang Imam Malik berpendapat jadi sadaya kepala wajib sadaya kepala itu kan wajib pendapat para ulama. Upami Abu Hanifah Imam Ahmad langsung kena telinga gitu. Kayak konsekuensinya karena pembatalan wudu Bapak sekalian. Karena para ulama ikhtilaf dina masalah hal yang membatalkan wudu. Upami Abu Hanifah mah bersentuhan kulit teh teu batal gitu, teu batal. Da aya sadaya kayak dalilnya. Ada dalilnya sabab maksudnya di sana itu adalah bersetubuh. Jadi upami bade obo bapak-bapak misalnya wuduna kumaha yang ame teu batal kudu wuduna maka biasa wuduna wudu Abu Hanifah. Jadi wuduna niat Abu Hanifah, terus pas mau basuh rambutna sakeropat wajibna. Maka ketika bersentuhan tidak, pertama di saat-saat bade bobo kan belum bade hoyong wudu bobo tapi batal wae da aya istri gitu. Nah maka cara nata gitu. Jadi wuduna orang biasa ngiring gitu ka pendapat Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal. Abu Hanifah itu batal terus wudu teh kecuali batal teh ku bersetubuh sareng istri gitu, bersetubuh gitu jima upami persentuhan kulit mah teu batal gitu. Maka upami menuju di Mekah menuju tawaf wudu teh kan. Nah, kalau yang tadinya ngambil fikih Syafi'iyah yang tadinya bersentuhan kulit teh batal, maka ketika di sana boleh mengikuti wudu Abu Hanifah di saat-saat tertentu kita boleh itu seperti itu. Jadi untuk kebatal wudu Abu Hanifah atau batal sama ayat semuanya ada dalilnya. Kemudian untuk sekalian semuanya juga ada dalilnya. Karena ada metode tarjih, ada penggabungan hadis, ada yang sahih, ada yang mansukh. Terus setelah itu membasuh kedua
kaki ya sampai mata kaki itu. Nah, saya tadi dimasukin itu pas sudah tadi dimasukin ininya si jari-jari itu dia agak diurut suka enak suka sekalian. Nah, di sampai mata kaki bagusnya dilebihkan. Nah, ada doanya Allahumma sabit kodami ala sirotil mustaqim malakdami ibadikas sholih ya Allah tetapkanlah kakiku di atas titian sirotil mustaqim beserta hamba-hambamu yang soleh gitu. Kalau sabit kodami mustaqim malakdami ibadikas sholih. Jadi supaya kita berdoa ketika membasuh kaki supaya kita dapat meniti sirotil mustaqim. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Ini banyak kan propos ini 5 kali sehari tanpa sadar terus kaki kiri Allahumma ini a'udzubika antajila qadami ala siratil binar yang matajila qadamu munafiqina wal mus ya Allah berlindung kepadamu tergelincirnya kakiku kepada api neraka di mana di hari itu pada hari itu kaki-kaki pada tergelincir itu nyata digerus karena neraka di titian siratal mustaqim. Nah itu mas sekalian mungkin sekilas tentang wudhu jadi seperti itu. Jadi setelah wudhu kita disunatkan berdoa hadis riwayat Muslim yaitu mamingkum min ahadin yatawadau upaya belagu upaya sebugul wudu'a tidak ada dari di antara salah satu di antara yang berwudu dengan sempurna lalu setelah beres wudu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ditambah lagi kalau di hadis yang lain Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka dalam hadis riwayat Muslim illa putihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Jadi tidak ada seorang muslim yang ketika sudah wudu berdoa itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu atau ditambah lagi Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Kecuali dibukakan pintu surga untuknya dan ia dulu maka boleh katanya masuk surga dari pintu yang mana saja. Jadi kalau kita istiqomah membaca doa setelah wudu atau ada yang doa Allahumma ja'alni tawabina itu hadis riwayat Tirmidzi atau hadis Imam Nasai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu sekalian sekilas tentang wudu. Mungkin ada yang disaringkan atau dipertanyakan lagi mangga. Pendapat saya lebih jadi itu yang mantul kan lebih bersih gitu lebih jadi kalau yang ini emang yang buah kuah itu kan kalau dipikir sampai itu ada air yang mustamal dan yang mustamal itu tidak boleh suci tapi tidak mensucikan ya seperti air yang sudah dipakai wudu seperti ember di kongkok gitu wudu didinya gitu tadi kadinya eta mustamal gitu mustamal jadi tidak sah. Jadi air mustamal itu air yang sedikit atau air bekas wudu atau air yang sedikit terkena bekas wudu. Misalnya air di ember, ibu wudu di ember atau bapak membasuh tangan ngecret kadinya, iya mustamal. Jadi mustamal teh air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci mah suci tapi tidak dipakai susu, tidak sah dipakai wudu lagi atau membersihkan najis, pakai adus dan sebagainya. Kecuali membasuh ininya sudah ketiga kalinya. Kalau membasuh satu kali kita jadi air jadi mustamal kalau bekas membasuh pardu. Kalau misalnya satu kali udah rasa udah ini ibu ngambil lagi dari ember ngacret kalinya itu mustamal. Kalau tadi sudah cukup membasuh pardu dan sudah habis tapi yang nyampurnakeun ngacret kalinya ya, tapi tidak mustamal. Jadi mustamal itu jadi mustamal kalau air itu bekas membasuh yang pardu seperti itu mustamal itu. Emang sebagian ulama ini tidak sepakat jadi ada juga yang secara fikih jadi tenanaon tapi lebih
baiknya kita terhindar dari ikhtilaf. Mungkin sekali itu untuk bab wudu ya, untuk kita baru sofi sholat tidur kita bersunnah. Jadi supaya kita usul di dalam sholat, yaitu berusaha mengamalkan azab-azab ketika berjalan menuju tempat sholat. Di antaranya pertama wudu di rumah dengan wudu yang sempurna, karena kalau kita mengamalkan azab-azab berjalan ketika melaksanakan berjalan menuju tempat itu akan mendatangkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa usul di dalam melaksanakan sholat. Itu baru satu yang yaitu wudu dengan sempurna di rumah, dan wudu kita akan menjadi penghapus dosa-dosa kita ya. Jadi dengan wudu dosa-dosa kita itu insya Allah akan berkurang. Asalkan jangan berubah salah satu sifatnya. Berarti kalau misalnya air jadi bau, nah berarti itu tidak boleh dipakai dipakai wudu, dipakai bersih-bersih dan sebagainya. Atau misalnya jadi berubah warnanya, jadi bau tidak, tapi warnanya jadi berubah pas ada hal yang najis atau bangkai itu jadi berubah, berarti tidak boleh dipakai. Bau terus rasa baunya tidak, warnanya juga rasa pas dirasaan hasil atau pahit gitu. Nah, berarti tidak boleh dipakai. Jadi air yang kuah kalau kena najis itu tidak jadi mutanajis kecuali berubah salah satu sifatnya. Itu misalkan kolam itu terkena najis atau bangkai, nah jadi tidak najis asal salah satu sifatnya tidak berubah. Itu aina emer mah gitu, sanawas gitu. Nah misalnya kantelan tidak berkecoa atau tidak berubah sifatnya, tetap najis karena airnya kurang dari 2 kula. Nanti mungkin akan kita jelaskan batasan 2 kula gitu. Jadi itu air mengalir PT, jadi asalkan tidak berubah salah satu sifatnya tadi, maka boleh gitu, tidak kita berwudu atau mandi di sana. Mungkin itu Bapak sekalian. Lain masih ada waktu. Karena kita lupa Bapak sekalian. Baik, saya kutip Bapak sekalian penjelasan Dr. Said bin Ali Al-Wahhab Al-Qahtani sebagai penutup sampai 6:10 10 menit lagi. Jadi menghadapi situasi dan kondisi akhir-akhir ini, jadi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai ikhtiar kita. Kata beliau dalam kitab Nurut Taqwa fi Dulumatil Ma'asi, jadi cahaya takwa dan kegelapan kemaksiatan, beliau mengatakan innal abda lahum munjiyatun tunjihim minal mahalik. Jadi ada beberapa hal yang akan menyelamatkan seorang hamba, yang akan menyelamatkan seseorang minal mahalik dari dari kecelakaan atau dari kebinasaan, wal jaroim dari dosa, wal masoib idza halat bihim, dan musibah atau wabah apabila musibah itu akan menimpanya atau wabah itu akan menimpanya. Wa tanjihim min khulul uqubah qabla nuzuliha, dan ia akan selamat, akan terhindar dari musibah tersebut sebelum musibah itu turun. Wa tusabu lahumus sa'adah, dan akan menjadi sebab ia bahagia di dunia dan akhirat. Jadi ada, kalau kita mungkin sebagai ikhtiar kita itu mengamalkan beberapa hal, maka ini akan menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari dosa, dari musibah atau wabah yang benar-benar akan menimpanya, lalu dia akan menjadi sebab selamat dunia dan akhirat. Yang pertama di dalam kitab itu yaitu at-taubatun nasuha wal istighfar min jami'i dunubi sigori wa kabiriha. Jadi yang pertama yaitu bertobat kepada Allah. Jadi bertobat kepada Allah
Itu bertobat kepada Allah itu kan syaratnya kita benar-benar menyesal atas dosa yang kita lakukan, lalu berjanji tidak akan melakukan atau kembali kepada dosa tersebut. Lalu kalau dosanya hak adabi berarti kita istirdo, mohon maaf atau minta dihalalkan kepada yang bersangkutan. Jadi bertobat dan memperbanyak istighfar. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka mudah-mudahan Allah Rabbmu mengampuni dosa-dosamu, kesalahanmu, dan masukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam An-Nur ayat 31, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Syekh Sa'idi dalam kitabnya yaitu bertobat. Tobatlah kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya engkau termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Jadi tobat, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu solusinya yang pertama. Karena kenapa? Karena keutamaan tobat kan sekalian, satu, akan dicintai Allah. Jadi orang yang tobat itu akan dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang taubat dan yang senantiasa mensucikan diri. Nah, itu Al-Baqarah ayat 222. Jadi Allah cinta, jadi otomatis kalau Allah cinta, musibah atau wabah yang tadinya akan menimpa, nah itu tidak akan diturunkan, tidak akan jadi menimpanya. Tapi lamun tos usaha angkat keneh berarti utama kudu iman, karena kode sarang takdir berarti surga lamun sabar gitu. Karena tos usaha. Ras keistimewaan tobat itu Allah merasa bahagia dengan taubat seorang hamba. Jadi bahagia Allah itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahu asyadu farhan bi taubi abdi. Jadi Allah sangat bahagia sekali, sangat senang sekali dengan taubat seorang hamba. Jadi senang Allah melamun ayah hambana anu taubat ke Allah, itu menyesal atas dosanya, berjanji tidak akan mengulanginya, terus banyak istighfar kepada Allah. Hatta yatubu ilaikum. Jadi hina yatubu ilaih, ketika orang tersebut taubat. Jadi Allah sangat bahagia dengan tobat hambanya ketika hambanya tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya keistimewaan tobat itu Allah akan mengganti kesalahannya dengan kebaikan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 68, waladina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna salati harama illa bil haqq wa la yaznuna wa may abdaya al-qasama yudabul adari wal qiyamah wa yakhrid fihi muhana ila man taba wa amana wa amila solihah, kecuali orang yang taubat dan melakukan amal soleh, faulaika yubaddilullah sayiatihim, maka orang tersebut akan diganti kesalahannya, dosanya hasanatin dengan kebaikan. Itu diantaranya keistimewaan taubat yang terakhir, yaitu akan menjadi sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak bertobat, itu banyak bertobat, banyak istighfar. Jadi solusinya itu satu, bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya dalam kitab itu ini sebuah kitab yang saya baru temukan sekalian. Kalau pesantren belum saya temukan, kalau ternyata di sini di dalam kitab bertakwa itu bagus sekali ya. Selanjutnya itu bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita sebagai usaha kita supaya kita terhindar dari wabah atau musibah yang akan menimpa kita, maka kita harus senantiasa bertakwa, berusaha melaksanakan perintah Allah dengan sebaiknya dan berusaha menjauhi larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melakukan kesalahan, cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu ayuto apala yuso. Jadi Allah senantiasa ditaati dan tidak
didurhakai, Allah selalu diingat, tidak dilupakan, senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Banyak itu keistimewaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, solusinya mengajak kebaikan dan yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi supaya kita terhindar dari musibah atau wabah malapetaka, maka solusi ketiga yaitu syariat ketiga itu amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Minimalnya ya keluarga kita ajak melakukan kebaikan, cegah dalam melaksanakan melakukan kemungkaran. Upami misal pakaian tudungna itu acan leres, berarti kita naon tugas kepala keluarga. Soalnya kan berat ya sekalian, orang bakal dituntut di hari kiamat. Orang ngajak keluarga orang karena saya orang tadi nambah masuk surga, tapi orang tak pernah ngajak, tak pernah mendidik. Nah, maka kita akan dituntut oleh Allah ketika kita masuk surga, maka mereka nuntut ke orang. Itu mesti kalau dia syukur ke surga bahwa itu. Jadi kewajiban kita. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar minimalnya di lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Karena waladi nafsi biadi la tamruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar oleh syakunallah ayyab'asya 'alaikum iqaban. Jadi kata Nabi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, apabila suatu kaum tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan mengutus siksaan kepada kaum tersebut. Jadi upami di daerah keayaan mengajak kehadean, mencegah kemungkaran, khawatir nanti Allah akan mengutus menimpakan siksaan atau azab kepada kaum tersebut. Lalu yang selanjutnya ada 5. Yang keempat yaitu berusaha mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW ya. Ketika aktivitas selalu berdoa dulu dan sebagainya. Jadi selalu berusaha mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah SAW semampunya. Yang selanjutnya yaitu berdoa, banyak berdoa dan memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kelima solusinya ad-du'a wal iltija'u ilallah azza wa jalla, itu berdoa dan memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solusi yang kelima supaya kita dijauhkan dari suatu yang jelek, musibah, wabah, maka yang kelima adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab doa min aqwalil asbabi bidatil makruh. Jadi keistimewaan doa itu, doa adalah merupakan sebab yang paling kuat untuk menolak hal yang tidak kita sukai. Wa husulul matlub, dan doa merupakan faktor yang kuat untuk menghasilkan apa yang kita harapkan. Doa keistimewaan doa min anfa'il adwiyah, doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Keistimewaan doa itu, doa ada termasuk obat yang paling manfaat. Wa huwa aduun lil bala, doa itu adalah musuh bala, musuh musibah, musuh wabah. Yudafi'ah wa yu'alju, maka ketika berdoa itu doa kita itu menghalangi, akan menjadi penghalang perisai musibah atau wabah yang akan menimpa kita. Atau misalnya sudah takdirnya menimpa, mungkin dengan rajin berdoa jadi musibahnya jadi ringan. Au yukhaffifahu, dengan rajin berdoa yang tadinya musibah yang akan menimpa bisa dijauhkan oleh langsung, atau mungkin bisa kena sebagai ujian tapi dengan diringankan. Tidak ada au yukhaffifahu, diringankan. Wa wasalahul doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Lalu makom doa mal bala salasa. Jadi makom doa dengan bala, dengan musibah itu ada 3 bagian. Yang pertama, ayakuna aqwa minal bala, ada kalanya doa kita lebih kuat dari bala, dari musibah atau wabah itu, sehingga doa kita mampu menolak memperisai musibah tersebut. Kalau misalnya doanya benar-benar mungkin dengan kehusuan dan sebagainya. Lalu makom dua itu yang kedua, ayakuna adapu minal bala fayak wa alaihil bala fayusabil abdu walakin qad yukhaffifahu. Tapi yang kedua, makom dua itu mungkin doanya lemah atau tidak fokus, tidak khusyuk. Mungkin sebabnya ketika berdoa tidak
benar-benar sehingga doanya lemah, bala lebih kuat sehingga bala tetap menimpa tapi balanya dengan ringan. Qad yukhafifahu, tapi balanya yang menimpa menjadi ringan karena dengan doa itu. Itu. Yang ketiga, makom ketiga, ayataqawama wa yamnau kullu wahidin minhuma sahibu. Yaitu jadi maksudnya saling bergantian, mungkin si musibahnya itu saling, kadang musibahnya menimpa, kadang tidak, dengan doa makom yang ketiga. Maka kata dalam hadis dikatakan adu ayat pahu mimma najala wa mimma lam yanzal. Jadi doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang akan turun, musibah yang akan turun, dan musibah yang tidak akan turun. Fa'alaikum ibadallah bidoa, maka wajib wahai ibadallah untuk senantiasa berdoa. Rasul bersabda lagi, la yuradul qadu la yarudul qadu ila doa, dan tidak akan mampu menolak qada kepastian Allah kecuali dengan doa. Jadi itu mungkin tips yang disinggung dalam kitab Nurut Taqwa oleh Dr. Sain, yaitu supaya kita terhindar dari mahalik kebinasaan, jaroim dosa, lalu musibah atau wabah. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai ikhtiar kita, yaitu senantiasa bertobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Yang kedua yaitu senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga yaitu amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu berusaha mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, minimalnya ya keluarga kita, mungkin saudara kita. Lalu yang selanjutnya apa tadi Mas kalian? Berusaha mengikuti dan mencontoh sunnah Rasulullah SAW semampu kita. Yang selanjutnya yaitu berdoa. Itu adalah 5 solusi yang ditawarkan oleh saya, ditulis saya dalam kitab Nurut Taqwa. Mudah-mudahan dapat kita amalkan sekalian. Terutama kita harus nantiasa rajin beristighfar dan bertobat kepada Allah, karena namanya ya kematian kita tidak ada yang tahu ya sekalian. Maka kita setiap hari itu jangan terlepas dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, musibah, wabah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mudah-mudahan Allah dalam keadaan ridho dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.